Sholat tahajud adalah amalan ibadah untuk mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Kehidupan menjadi lebih baik, lebih tentram. Selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan, bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Pengetahuan tentang keutamaan tahajud telah mengantarkan para pemiliknya senantiasa mendirikan sholat tahajud secara sungguh-sungguh dan istiqomah. Sholat tahajud telah menjadi pil ajaib yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, masalah kehidupan yang dialami berangsur pulih, dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Dalam hidup ini, setiap orang pasti memiliki permasalahan. Beda orang beda pula permasalahannya. Ada yang memiliki masalah kesehatan, ada yang memiliki masalah ekonomi, ada yang berhadapan dengan masalah di lingkungan kerja. Ada yang berhadapan dengan masalah keluarga. Untuk menghadapi permasalahan hidup, seringkali kita mengandalkan logika dalam menyelesaikannya. Menempuh berbagai upaya yang menurut kita logis sebagai solusi. Padahal, kita tahu bahwa Allah adalah sang pemilik segalanya. Mengapa kita tidak lebih mendekatkan diri dan sungguh-sungguh meminta pertolongannya? Ada sebuah kisah nyata, seorang ayah dari Sidoarjo yang pernah mengalami kesulitan untuk membayar tagihan kuliah anaknya. Dengan wajah tertunduk lesu, ia datang ke rumah Ustadz Joko Pitoyo. Setelah basa-basi sejenak, ia mengutarakan maksudnya. Begini Ustadz, maksud saya ke sini mau utang buat bayar tagihan kuliah anak saya, ucapnya sambil malu-malu. Ia tahu selama ini Ustadz Joko Pitoyo sering membantu orang yang kesulitan. Banyak sedekah dan termasuk mudah ketika temannya pinjam uang. Berapa? Jawab Ustadz Joko Pitoyo. Banyak, Ustadz, kata laki-laki itu. Iya, banyak itu berapa? 6 juta Ustadz. Kamu mau saya jadi cara melunasi utang tanpa utang lagi? Tagihan kuliah itu kan termasuk utang, ujar Ustadz. Mau, Ustadz, jawab laki-laki itu. Nah, 7 hari ke depan, kamu sholat tahajud, mulai jam 2 malam sampai subuh. 7 hari berturut-turut. Minta uang 6 juta kepada Allah sambil nangis-nangis. Kalau sampai hari ke-7 Allah belum memberimu solusi, aku siap mengutangi 6 juta, bayarnya kapan-kapan semampumu. Laki-laki itu pun pulang. Malamnya, ia bertekad menjalankan amalan yang diajarkan Ustadz Joko Pitoyo. Sebelumnya ia tidak terbiasa sholat tahajud hingga 2 jam. Tetapi dini hari itu ia mulai mengerjakannya. Ia menangis saat berdoa, benar-benar menghadirkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pertaruhannya adalah kuliah anak. Hari kedua, hari ketiga, demikian seterusnya ia mengerjakan amalan itu. Mulai jam 2 malam hingga menjelang azan subuh, ia sholat dan bersimpuh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Menangis mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ke-6, tiba-tiba ada teman yang menghubungi Ustadz Joko Pitoyo. Ini saya ada zakat 6 juta, tolong salurkan Ustadz. Ustadz Joko Pitoyo langsung menangis. Ya Allah, benar-benar ajaib pertolonganmu. Engkau memberikan uang pas 6 juta sesuai kebutuhan hambamu. Dipanggillah pria yang 6 hari lalu datang ke rumahnya. Allah mendengar doamu. Tadi ada orang yang menitipkan zakat. Pas 6 juta sesuai kebutuhanmu. Gunakan uang ini untuk membayar kuliah anakmu. Laki-laki itu tak kuasa menahan air matanya. Pekan lalu, ia masih pusing memikirkan tagihan kuliah anaknya.
Yang terpikir di benaknya hanya berutang untuk bisa membayarkan uang kuliah itu. Lalu, ia akan pusing lagi bagaimana cara mengembalikannya. Namun, sekarang ia bisa membayar kuliah anaknya tanpa harus berutang. Itulah kisah nyata keajaiban pertolongan Tuhan terhadap hambanya yang bersungguh-sungguh untuk memohon pertolongannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua. Perlu dipahami bahwa, setiap orang tentu berbeda-beda cara mendapat pertolongan Allah. Ada yang secara langsung, ada yang lambat, dan ada pula yang digantikan dengan bentuk lain. Manusia hanya bisa memohon dengan penuh kesungguhan untuk mendapatkan pertolongannya, hasilnya, hanya Allah yang menentukan.